Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengantar pendidikan pada materi hari ini, yaitu unsur-unsur dan tujuan pendidikan. Bersama saya, dosen pengantar pendidikan Rosyida Nurul Anwar, Magister Pendidikan Islam. Kita mulai bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sering sekali kita dengar tentang pengertian pendidikan. Nah, dalam undang-undang disebutkan bahwa pengertian pendidikan itu adalah usaha, sebuah usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ternyata dalam usaha sadar terencana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, pendidikan tuh harus dilaksanakan secara sadar dan juga terencana. Supaya apa? Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif tentunya. Supaya apa? Agar peserta didik, murid, itu dia mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Tentunya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat di sekitarnya, bangsa dan juga negara. Oke, sebelum kita belajar mengenai unsur-unsur dan tujuan pendidikan, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu arti daripada pendidikan, pengertian pendidikan. Kita tahu bahwa banyak sekali pengertian daripada pendidikan tersebut. Salah satunya adalah John F. Kendall dalam bukunya Foundation of Education. Secara arti luas, pendidikan itu suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran, watak, atau kemampuan fisik individu. Arti hasilnya adalah pendidikan itu apa yang diperoleh melalui belajar, pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan. Sehingga pengertian pendidikan seperti sifat sasarannya, yaitu manusia. Jadi mengandung banyak aspek dan sifat yang sangat kompleks. Nah, karena sifatnya yang sangat kompleks itu, maka pendidikan itu pengertiannya banyak ya, dalam arti luas, dan juga ada dari pengertian daripada hasil dari pendidikan tersebut. Pengertian pendidikan juga dalam buku Democracy and Education, John Dewey, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Selanjutnya, menurut Frederick Mayer dalam bukunya Foundation of Education, itu pendidikan adalah suatu proses yang menuntun pencerahan umat manusia. Pendidikan juga dalam buku Modern Philosophies of Education mengatakan dalam buku tersebut bahwa proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan, kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan disempurnakan dengan kebiasaan yang baik, dengan alat yang disusun dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi banyak sekali ya pengertian daripada pendidikan tersebut. Masih kita pelajari mengenai pengertian pendidikan. Dalam bukunya Good dalam Dictionary of Education,
Pengertian pendidikan itu ternyata adalah merupakan keseluruhan proses di mana seseorang mampu mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lain yang bernilai positif dalam masyarakat di mana ia bertempat tinggal atau ia hidup. Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan individual yang optimal, merupakan pengertian daripada pendidikan juga dalam buku tersebut. Nah, pengertian daripada pendidikan menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa arti pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Driyarkara, pendidikan merupakan pemanusiaan manusia muda. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian daripada pendidikan, ya, yang secara keseluruhan pengertian pendidikan tadi itu memiliki nilai yang sama, ya, yaitu ingin supaya dia bisa, kemudian supaya dia mampu mengembangkan potensinya, kemudian dia juga mampu untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan tentunya bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Sehingga dalam pengertian pendidikan itu kita memiliki unsur-unsur yang harus kita ketahui. Siapa saja unsur-unsur tersebut dalam pengertian pendidikan? Yang pertama ada pembinaan kepribadian. Dalam pendidikan harus memenuhi unsur-unsur pembinaan kepribadian. Pribadi siapa sih yang kita bina? Yaitu peserta didik. Ya, peserta didik. Kemudian ada unsur-unsur pengembangan kemampuan atau potensi. Jadi peserta didik itu memiliki potensi atau fitrah yang memang sudah terbawa dari lahir, atau menurut Ki Hajar Dewantara tersebut adalah tadi kodrat yang memang sudah dibawa oleh anak-anak manusia, sehingga pendidikan itu harus memenuhi unsur pengembangan kemampuan atau potensi yang ia miliki. Selanjutnya ada peningkatan dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga pendidikan itu tujuannya adalah membentuk atau mendapatkan pengetahuan yang awalnya ia tidak mengetahui menjadi tahu. Selanjutnya adalah yang terakhir, unsur-unsur yang harus ada pada dalam pengertian pendidikan itu adalah unsur tujuan atau aktualisasi diri, mengaktualisasikan diri. Tujuannya apa sih? Oh, untuk bermanfaat, untuk bisa dipakai bagi dirinya dan juga orang lain tentunya. Orang lain, ya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, tersebut daripada unsur-unsur pengertian pendidikan tadi, ada satu hal nih yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu antara dua pihak. Ada hubungan timbal balik, hubungan yang kuat antara dua pihak. Siapa saja pihak itu? Yaitu antara pihak peserta didik dan juga beberapa unsur tadi, dan juga tentunya adalah pendidik. Selanjutnya, kalau kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan membentuk diri secara utuh, maka dalam hal pendidikan ada istilahnya tripusat pendidikan. Nah, aktivitas pendidikan itu berada pada tripusat, yaitu apa saja? Ada dalam keluarga, dalam sekolah, dan juga dalam masyarakat. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung di tiga hal itu, dan dia berkesinambungan dan juga bersinergi, ya, antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, dan juga masyarakat. Mereka memiliki proses yang terpadu sepanjang hayat dan utuh tentunya. Ketika kita sudah mengetahui pengertian daripada pendidikan, kemudian kita telah mengetahui unsur-unsur yang harus ada pada pengertian pendidikan, maka pendidikan itu bermanfaat untuk tentunya adalah sesuai dengan Pancasila kita, ya, yaitu yang pertama adalah
berketuhanan tentunya ya. Kemudian membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa tadi. Kemudian apalagi membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil. Artinya apa? Dengan pendidikan dia memiliki pengetahuan, dia mampu mengembangkan potensi sehingga ia terbentuklah tenaga-tenaga yang ahli dan terampil dalam bidangnya. Itu daripada manfaat atau goalsnya pendidikan. Selain daripada goals tadi, manfaat pendidikan juga itu ada untuk melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa dan negara atau norma-norma ya. Kemudian mengembangkan nilai-nilai baru, dan juga manfaat daripada pendidikan itu dia menjadi jembatan masa lampau, masa kini dan juga masa depan, menghubungkan ya. Sehingga tidak ada nih istilahnya memang ada istilahnya yaitu kita mampu mengambil pelajaran dari masa lampau yang kita aplikasikan pada sekarang ya, manfaat daripada masa lampau tersebut, pelajaran atau ilmu yang kita dapat di masa lampau yang kita aplikasikan di masa kini. Untuk apa sih? Supaya kita bisa mengetahui masa depan, sehingga pendidikan itu bisa diatasi, ada antisipasi masyarakat pada pendidikan di masa depan. Setelah tentunya daripada pembelajaran-pembelajaran yang ada pada pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Tentu kita ketahui bahwa manusia itu memiliki sifat karakteristik yang kompleks dan dinamis. Beberapa para ahli beraneka ragam ya mengenai batasan pendidikan. Ya, ada berbagai macam pendapat dari beberapa ahli mengenai batas-batas pendidikan, sehingga perlu dikemukakan beberapa batasan pendidikan. Dalam hal ini berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Maksudnya adalah pendidikan itu sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi seperti bayi yang lahir sudah berada di sebuah lingkungan budaya tersendiri. Nah, di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan itu dia telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, kemudian larangan-larangan, anjuran-anjuran yang dikehendaki oleh masyarakat. Dalam hal ini contohnya adalah mengenai pendidikan seperti bahasa, bagaimana sih cara menerima tamu, kemudian bagaimana sih cara makan, cara bekerja, sehingga pendidikan merupakan proses transformasi budaya itu mengandung nilai-nilai yang terus-menerus dilestarikan. Apa saja itu? Tentunya adalah nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan juga yang kurang cocok ya diperbaiki, yang kurang baik ya dibenarkan, seperti itu. Selanjutnya ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Nah, dari bahasanya saja sudah kita tahu ya bahwa pendidikan itu untuk membentuk pribadi seseorang, karakter seseorang, peserta didik ya tentu saja itu menjadi lebih baik. Sehingga pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang tersistematis dan sistematik terarah untuk terbentuknya kepribadian peserta didik. Nah, proses daripada pembentukan pribadi itu meliputi dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan juga bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Begitu. Selanjutnya ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga. Batasan pendidikan pada penyiapan warga negara itu maksudnya adalah pendidikan itu sebagai sebuah wadah ya dalam penyiapan warga negara. Artinya suatu kegiatan yang terencana
untuk membekali peserta didik agar menjadi warga yang baik, warga negara yang baik tentunya, yang sesuai dengan falsafah tentunya ya. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Di sini perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu sebagai penyiapan tenaga kerja. Itu maksudnya adalah pembimbing ya, pembimbing alias guru di situ maksudnya itu membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Nah, pembekalan itu tentunya pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan yang merupakan modal mereka untuk bekerja, modal dasar mereka untuk bekerja. Selanjutnya yang paling akhir adalah definisi pendidikan menurut GBHN. Batasan daripada pendidikan menurut GBHN. Kalau kita ketahui GBHN ya, garis besar haluan negara, itu mengatakan bahwa pendidikan itu definisinya adalah menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan daripada pendidikan. Jadi pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek diri atau individualitas ya, dan aspek sosial, serta aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta segi serba keterhubungan manusia dengan dirinya, dengan lingkungan sosial dan alamnya, serta dengan Tuhannya. Atau kalau dari segi lingkungan dan sosial itu disebut dengan hubungan horizontal, dan hubungan dengan Tuhannya adalah hubungan vertikal ya, jadi vertikal ke atas begitu. Ini merupakan batasan-batasan daripada pendidikan sesuai dengan sifatnya. Selanjutnya adalah proses pendidikan itu melibatkan banyak hal yang disebut dengan unsur-unsur pendidikan. Jadi tidak boleh lepas atau tidak boleh hilang antara satu unsur ini. Yang pertama adalah adanya unsur pendidikan peserta didik. Siapa sih peserta didik itu? Tentu peserta didik adalah orang yang akan kita didik ya, orang yang akan kita didik. Mereka itu adalah manusia atau pribadi yang otonom ya, yang ingin diakui keberadaannya peserta didik itu. Dan tentunya kita harus ketahui ya, ketika kita mau membimbing atau ketika ada subjek yang kita bimbing yaitu peserta didik, maka selayaknya kita tahu sih bagaimana sih ciri-ciri khas daripada peserta didik itu. Yang pertama, ciri khas daripada peserta didik adalah mereka adalah individu yang memiliki potensi dan psikis yang khas ya. Kenapa? Karena mereka merupakan insan yang unik, beraneka ragam. Anak sejak lahir itu telah memiliki potensi yang dikembangkan, yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan, sehingga membutuhkan bantuan dan bimbingan. Selanjutnya, ciri khas peserta didik itu adalah mereka adalah individu yang sedang berkembang, sehingga pada perkembangannya ini wajar jika peserta didik itu baik ditujukan kepada diri sendiri maupun ke arah penyelesaian yang dengan lingkungan. Mereka membutuhkan dukungan daripada melalui pendidikan tersebut ya. Mereka adalah orang-orang yang sedang berkembang. Nah, termasuk fase bayi menuju balita, kemudian balita menuju anak-anak ya, usia, kemudian melanjut ke remaja, dewasa, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka berkembang, kita juga harus mengetahui ya aspek-aspek perkembangan peserta didik ya. Gitu. Selanjutnya adalah peserta didik itu merupakan individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Ya, tadi ya bahwa individu itu, peserta didik itu mereka yang sedang membutuhkan bantuan dan bimbingan, sehingga
selayaknya kita mengembangkan atau membimbing mereka itu dengan melakukan hal-hal yang manusiawi ya, yang manusiawi. Kemudian kita bimbingnya itu individual, tidak kita jajarkan jadi satu, semua sifatnya sama, karakteristiknya sama gitu ya. Mereka adalah peserta didik yang memerlukan bimbingan individual dan juga tentunya perlakuan yang manusiawi, memanusiakan manusia ya. Selanjutnya ada ciri khas peserta didik itu mereka adalah peserta didik yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi dalam perkembangannya peserta didik itu mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Artinya pada diri anak itu ada kecenderungan untuk memerdekakan diri, sehingga menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua tentunya ya memberikan kebebasan dan memberikan kebebasan tentunya harus dibimbing juga, maksudnya ya memberikan kebebasan kepada mereka itu untuk mengembangkan kemampuannya, tidak kita atur terus menerus ya gitu. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan adalah adanya pendidik. Kalau pendidik insya Allah sudah tahu semua ya bahwa pendidik itu adalah seorang guru. Guru di sini bukan hanya guru di sekolah, tapi juga siapapun yang mendidik itu adalah guru di sini, peserta pendidik ya. Pendidik di sini hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pendidik itu mereka harus berwibawa. Kemudian mereka harus memiliki kasih sayang, mereka juga harus memiliki kepercayaan, mereka juga harus memiliki kemampuan tentunya ya. Kalau seorang guru itu kompetensinya, kemudian kualifikasinya tentunya itu. Sehingga ketika mereka mendidik, mereka sudah memiliki bekal tentunya ya. Mereka juga harus memiliki rasa kerelaan ya, dan hal-hal yang ada pada seorang pendidik itu sendiri. Selanjutnya adalah interaksi edukatif. Nah, interaksi edukatif yaitu interaksi berarti komunikasi ya. Jadi unsur-unsur pendidikan itu harus ada komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik, yang tentunya interaksi itu terarah kepada tujuan pendidikan. Nah, pencapaian tujuan pendidikan itu kan secara optimal ditempuh melalui proses komunikasi tentunya yang intens dan dengan memanipulasi isi, metode, serta alat-alat daripada pendidikan ya. Adanya interaksi, adanya komunikasi, edukatif tentunya ya, edukatif. Selanjutnya adalah unsur-unsur pendidikan itu ada tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan tentu tadi ya bermanfaat, kemudian menjadi kemudian mereka juga tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa ya, ada dalam alinea ke-4 undang-undang ya, pembukaan undang-undang. Selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya itu ya. Selanjutnya ada materi pendidikan. Jadi materi pendidikan itu unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah mereka materi itu diramu dalam kurikulum tentunya ya, kurikulum. Kalau sekarang sih bagaimana sih kurikulumnya? K13. Dulu pernah ada KTSP dan sebagainya. Nah, ketika berganti-ganti kurikulum itu sebenarnya tujuannya sama ya, sama saja intinya. Cuma kemudian ada alat dan metode. Kalau alat yang metode ini merupakan dua sisi dari satu mata uang ya. Jadi alat itu merupakan jenisnya, metode itu efisien nggak sih, efektif nggak sih gitu. Jadi alat dan metode itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, alat pendidikan dibedakan itu, alat pendidikan itu ada preventif dan juga ada kuratif. Maksudnya preventif dan kuratif itu, preventif itu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misal larangan, pembatasan, hukuman gitu ya. Kalau kuratif itu seperti apa sih? Ada dorongan, saran ya, ajakan seperti itu.
Terakhir adalah lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu tadi ada di pusat pendidikan, ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu tadi unsur-unsur daripada pendidikan, di mana pendidikan harus memenuhi daripada unsur-unsur itu, ya. Jika hilang maka kurang maksimal tentunya, ya, ketika suatu misalkan badan ada yang hilang satu atau apa, kan kurang kurang maksimal gitu, meskipun tentu dengan segala keterbatasan berusaha maksimal untuk memenuhi unsur-unsur pendidikan itu supaya pendidikan dapat berlangsung dengan baik tentunya. Setelah kita mengetahui pengertian pendidikan, kemudian manfaat pendidikan, unsur-unsur yang harus ada pada pendidikan, sekarang kita mengetahui nih tujuan daripada pendidikan. Tujuan pendidikan itu memiliki dua fungsi, ya, yaitu memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan juga merupakan segenap kegiatan pendidikan, ya, sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan daripada pendidikan itu memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Klasifikasinya ada tujuan berdasarkan domain kemampuan manusia, ada berdasarkan urutan atau hierarkis. Yang pertama adalah kognitif, afektif, psikomotor, ya, bagaimana sih kecerdasan, kemudian sikap, dan juga diaplikasikan melalui implementasinya, ya, psikomotornya, implementasinya, ya, gitu. Kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian ada berdasarkan urutan atau hierarkis, itu ada tujuan pendidikan secara umum, kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan juga tujuan pembelajaran. Ya, tujuan daripada pendidikan ini semuanya hanya diklasifikasikan saja, ya. Kita tahu bahwa kognitif itu apa, yaitu kecerdasan, afektif itu sikap tadi, ya, mampu mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupannya, ya. Kemudian tujuan pendidikan secara nasional, ya, yang dituangkan dalam undang-undang, ya. Kemudian ada tujuan institusionalnya, yaitu lembaganya, kurikulernya, dan juga tujuan daripada proses pembelajaran itu, proses pembelajarannya apa, tujuannya itu apa, intinya sama saja pada dasarnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada materi hari ini. Materi kali ini mengenai unsur-unsur dan tujuan pendidikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya pada materi pendidikan berikutnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.